Dari situ, saya baru tahu bahwa untuk memulai usaha ada urutan langkah yang harus dijalani. Saya perlu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Ya, tadi kita sudah nonton filmnya. Nah, kebetulan film yang tadi itu yaitu film tentang pengelolaan keuangan usaha. Jadi, tadi Ibu-Ibu sudah simak ya. Coba saya akan tanya perwakilan dari semuanya KPM di sini tentang film, isi dari film tadi Bu, apa yang bisa Ibu simak? Hah? Coba Ibu Emma, apa pendapatnya? Kehabisan modal. Ya, kehabisan modal, betul. Nah, ya. Jadi inti dari film tersebut ya, ketika tadi si Ibu Lili yang tadi ingin membuka usaha tetapi pas mau apa? Mas mau usaha lagi, modal kembali lagi. Jadi si modalnya juga habis ya Bu ya. Nah, karena apa? Kita bahas sama-sama. Nah, di antaranya saya tanya juga KPM di sini yang hadir ada rencana untuk membuka usaha nggak? Ada. Nah, ada ya. Satu, dua. Oke, si Ibu apa itu? Bu Ani. Ya, Bu Ani ya, ingin membuka usahanya ke depan. Nah, kebetulan ya kita dalam pertemuan sesi kali ini yaitu tentang pengelolaan keuangan usaha ya. Jadi ibu-ibu bisa simak eh, apa simak materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, jadi memang betul ya Bu ya, ibu-ibu, ketika kita mau membuka usaha, kita jangan lupa ya menyisihkan ya setiap harinya pendapatan pendapatan kita. Jadi setiap harinya pendapatan kita tuh jangan jangan dihabiskan tapi harus ditabungkan. Nah, setelah itu juga jadi ibu-ibu itu harus apa? Harus memisahkan antara pemasukan ya dan pengeluaran, di mana di buku kas harian. Jadi ibu-ibu selain buku kas harian keluarga, ibu-ibu juga harus mempunyai buku kas harian tentang pengelolaan keuangan usaha yang setiap harinya mungkin ada keluar masuk uang ya Bu ya, kalau di pengelolaan usaha. Contoh misalkan buku kas harian itu pernah kita bahas waktu sesi ke belakang ya Bu ya, masih ingat kan? Ya masih ya, itu di halaman 32 ya. Nah itu bisa dibuka Bu, buku pintarnya, coba kita ingatkan lagi. Nah jadi buku kas harian di situ ya, kita ulas sebentar. Di antaranya kita mempunyai buku kas harian keluarga dan buku kas harian pengelolaan usaha. Jadi fungsinya sama ya Bu ya. Ketika tanggal misalkan tanggal 1 Agustus, keterangannya diisi misalkan Ibu belanja modal. Belanja awal, maaf Bu ya, belanja awal. Terus misalkan masuk ya. Masuk keuangan berapa kalau masuk. Kalau misalkan pengeluaran berarti di pengeluaran. Nah, selanjutnya ya Bu ya ke bawah. Di tanggal 2 Agustusnya misalkan ada penambahan modal lagi misalkan ya. Nah, itu terus diruntut. Kalau misalkan ada pemasukan berarti di kolom pemasukan. Kalau misalkan pengeluaran itu harus naruhnya di kolom pengeluaran. Ya, baik, gitu ya Bu ya. Nah, contoh misalkan ada di tanggal 5 Agustusnya itu Ibu mulai menjual, ada pemasukan ya, pemasukan. Berarti itu masukkan di kolom pemasukan.
ya, di kolom pemasukan. Jadi kelihatan ya Bu ya, kelihatan berapa penghasilan kita per hari. Terus misalkan ada masuk uang berapa, ada keluar uang berapa gitu ya Bu ya. Betul. Jadi harus dicatat. Selain Ibu yang kemarin ini kan pernah kita bahas nih. Nih, ini buku catatan kas harian ini mah di keluarga Bu. Ya. Nah, di sini keluarga. Ini misalkan ada uang jajan anak Ibu berapa perharinya. Terus ada misalkan beli pulsa gitu di tanggal 4 Februarinya, misalkan ada ibu-ibu ikut arisan. Nah itu dicatatkan ya, dicatat per tanggal. Nah di sini per tanggal dicatat. Nah itu Bu. Jadi fungsinya buku kas harian yang tadi yaitu untuk apa? Untuk mencatat ya. Untuk mencatat berapa pendapatan kita dan berapa pengeluarannya. Nanti ketahuan Bu arus dananya ya. Nanti ketahuan di situ. Jadi keuntungan misalkan di pengelolaan keuangan usaha itu yang tadi, misalkan ada keuntungan, Ibu usahanya misalkan untung nih pada bulan ini berapa untungnya, itu bisa dilihat ya, bisa ketahuan. Atau misalkan kedapatan stagnan ya, sama gitu antara pemasukan dan pengeluarannya itu sama, seimbang. Nah itu bisa ketahuan. Bahkan tidak sedikit gitu ya Bu ya yang belajar, kita coba buka usahanya tanpa membuatkan buku catatan kas harian, buku catatan kas mingguan dan bulanannya gitu ya, tidak dicatat. Bahkan itu disatukan ya, keuangan antara keuangan keluarga dengan keuangan pengelolaan usahanya disatukan, bahkan satu campur. Nah itu hati-hati di situ ya Bu ya. Jadi jadi keuangan antara keluarga dan keuangan pengelolaan usahanya dipisahkan. Nah itu Bu ya, tadi fungsinya untuk catatan kas harian. Di situ juga ya ibu-ibu di sesi kali ini yaitu diberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan usaha. Nah, baik ibu-ibu ya, coba kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan Bu. Ya. Oh iya, tidak tahu apa Bu? Tidak tahu buku kas atau buku arus dana ya? Oh iya, buku arus dana, betul. Nah itu buku arus dana, Ibu silahkan bisa dibuka di buku pintarnya ya. Kalau nggak salah Ibu ada yang tahu halaman berapa Bu? Buku kas pintarnya? Ya halaman 32 ya, halaman 27 Bu. Nah itu buka. Jadi ketahuan Bu, di situ ada juga buku kas, buku arus dananya, yaitu misalkan pengeluarannya Ibu Lili ya, di sini ada pengeluarannya Ibu Lili, pemasukan misalkan uang sekian diberikan ya. Ini bisa dipahami. Ya, itu Bu. Ya. Oke, jadi antara buku kas harian dengan buku kas arus dana, Ibu tetap harus membuatkan ya, di keluarga juga harus buat, di pengelolaan keuangan juga harus buat Bu ya. Supaya apa? Supaya pengelolaan keuangan kita ini mendapatkan keuntungan tentunya ya. Jadi semua pengelolaan keuangan kita harus mendapatkan untung ya Bu ya. Oke baik, terima kasih Bapak Bu ya. Bisa?